Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah itu sebagai guru, bagaimana metode pendidikannya? Insyaallah pada kajian yang terbatas ini kita akan mendengar siraman nasihat dari Ustadz kita, dari guru kita, Ustadz Alex Abu Alyah dari Payakumbuh, meskipun yang aslinya dari Solo, Ustadz ya, Solo. Ahlan wa sahlan Ustadz di Yayasan Pendidikan Islam Jannah. Tanpa mempanjang mukadimah, coba kita mendengar nasihat dari guru kita terkait hal itu kepada Ustadz kita, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba Nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa muwafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimus sirri wan najwa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila kalimatit taqwa, amma ba'du. Para ustaz, ustazah, dan semua hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengkaji sosok yang paling lengkap sisi kehidupannya, lautan ilmu yang tak akan pernah habis untuk diambil kedalaman ilmunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga disampaikan kepada keluarga beliau beserta para sahabat dan orang-orang yang berpegang teguh di atas petunjuk beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Dalam riwayat lain kata uswah dengan baris kasrah, iswah, maknanya contoh untuk masalah sekecil apapun. Teladan dalam segala hal, segala aspek kehidupan. Yang pedagang mengambil dari beliau ilmu perdagangannya, seorang panglima perang mengambil ilmu panglima dari Rasulullah SAW, seorang kepala keluarga bagaimana Nabi menata rumah tangganya, tak akan pernah habis menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW. Maka uswah hasanah disebutkan oleh Allah dalam bentuk nakirah, artinya berlaku umum untuk semua hal, termasuk di waktu duha ini yang akan kita kaji tentang bagaimana Nabi SAW sebagai seorang muallim. Kesaksian dari para sahabat Nabi SAW, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu min qablihi wa min ba'dihi. Tak pernah aku dapati ada seorang muallim. Di para sahabat menyebut Nabi itu muallim, guru. Tak pernah aku dapati seorang muallim, guru yang lebih baik daripada Rasulullah SAW, tidak sebelum beliau, tidak pula sepeninggal beliau. Beliaulah sang guru terbaik.
Kenapa sampai keluar ucapan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini? Di awal-awal masuk Islamnya Muawiyah bin Al-Hakam, beliau sholat bersama Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian dia bersin dalam sholat. Ketika dia bersin, dia ucapkan Alhamdulillah. Yang di kiri kanan beliau melihat ke arah beliau. Gak cukup cuma bersin lalu ucapkan Alhamdulillah. Melihat orang menoleh ke arah beliau, beliau katakan, Masya'nukum limana tanzuruna ilayya. Kenapa kalian? Kenapa tengok-tengok ke saya? Lalu para sahabat yang tadi melihat, mereka memukulkan tangan mereka ke paha mereka, nyuruh dia, ini sholat, bukan saatnya ngobrol. Asatiz dan asatizah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sepeninggal sholat, selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau mengatakan, "Inna hadhis shalah la tasluhu laha min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tak pantas di dalamnya pembicaraan manusia. Illa litasbih, kecuali untuk bertasbih, wa dzikr, berzikir, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nabi tidak mencelanya. Tapi Nabi hanya menasihati dengan kalimat yang ringkas. Ini salat, tidak untuk mengobrol, melainkan untuk baca Al-Quran, berzikir, dan bertasbih. Dengan lembut Nabi SAW mengingatkan. Maka beliau mengatakan, tak pernah ada seorang guru yang lebih baik daripada Rasulullah. Tidak sebelum beliau, tidak pula sesudah kehidupan beliau. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Panji tentang fungsi, tugas, kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Saya ingin mengajak kita semua, ada 4 ayat yang redaksinya hampir mirip, tapi kalau kita perhatikan berbeda. Ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah 129. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, urutannya setelah ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang nanti rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran, wal hikmah as-sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha mulia dan maha bijaksana. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah 151, jawaban dari doa Nabi Ibrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat yang besar terhadap orang-orang beriman. Id raba'ata fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah utus di tengah-tengah mereka rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatina, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah tadi yang dibaca oleh Ustaz Panji, ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula, dialah Allah yang telah mengutus di tengah bangsa yang ummi seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang telah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ayat berikutnya dalam surah
Al-Baqarah 151. Afwan, yang tadi 100 setelah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu surah Ali Imran 164. Surah Al-Baqarah ayat 151, kata Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus di antara kamu seorang rasul dari kalanganmu, yatlu alaikum ayatina, yang telah membacakan kepadamu ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kamu, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepadamu alkitab dan hikmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keempat redaksi ayat yang hampir mirip ini, keempat-empatnya menjelaskan tentang fungsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan redaksi antara doa Nabi Ibrahim dengan jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan pernah remehkan kekuatan doa. Di tempat yang tidak ada tumbuh tanaman, tak ada kehidupan, lahir seorang nabi yang nanti akan merubah peradaban. Itu berkat dari doa Nabi Ibrahim. Ana da'watu Ibrahim. Kata Nabi SAW menyampaikan kabar gembira, saya ini berkat doanya Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah utus di tengah-tengah mereka rasul dari kalangan mereka, yang nanti akan membacakan ayat, mengajarkan kitab dan sunnah, serta mensucikan mereka. Di urutan dalam doa Nabi Ibrahim, fungsi Nabi SAW, tilawah, ta'lim, tazkiyah, membacakan ayat, mengajarkan kitab, mensucikan hati. Tapi dalam jawaban Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memutar urutannya, meralat urutan yang disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Proses pembelajaran yang sesungguhnya diawali dengan tilawah, membacakan ayat, membacakan Al-Quran, membacakan ayat. Ini seorang guru terlebih dulu sebelum dia jadi guru harus punya ilmu bagaimana dia membacakan ayat Al-Quran. Ada yang mau diajarkan bahan ajar, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan ada yang dia akan diberikan. Kita nggak punya, lalu apa yang mau kita beri? Maka proses pembelajaran diawali dengan yang akan mengajar itu belajar dulu. Nabi SAW belajar Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, dan ayat itu yang kemudian dibacakan. Setelah itu proses yang kedua tazkiyah. Sambil membacakan ayat, disucikan hati mereka, disucikan dari kesombongan, disucikan dari kesyirikan, semua penghalang-penghalang masuknya ilmu. Proses pensucian, membangun karakter. Baru setelah itu ta'lim kitab wal hikmah, diajarkan Al-Quran, diajarkan hikmah. Kenapa pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah ini diletakkan belakangan oleh Allah, sementara Nabi Ibrahim memintanya bacakan ayat, ajarkan kitab dan sunnah, kemudian sucikan mereka. Kalau sudah paham nanti mereka akan suci. Tapi tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dibacakan ayat dulu, sambil dibacakan ayat sucikan hati mereka, dibangun karakter mereka, tazkiyah. Baru setelah itu pemahaman itu muncul. Kesalahan pendidikan hari ini, orang sibuk memasukkan ilmu pengetahuan. Anak-anak dipaksa hafal ini, hafal itu, tapi karakternya tidak dibangun. Hati mereka tidak disucikan. Sehingga semua yang masuk tak bermanfaat dalam tingkah perbuatan mereka. Ada yang hafal Al-Quran, tapi akhlaknya tidak beda dengan yang tidak hafal Al-Quran. Ada yang juara kelas, tapi dia karakternya gak jauh beda sama orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Ucapannya tidak berbeda, karena proses tazkiyah itu diakhirkan. Mungkin kita mengira
Seperti urutan pada doa Nabi Ibrahim. Nanti kalau dia sudah paham, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah banyak ilmu pengetahuan, nanti dia akan suci sendiri. Karakternya akan terbentuk sendiri. Tapi Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang maha menciptakan itu lebih tahu dengan apa yang dia ciptakan? Kata Allah tidak seperti itu. Kata Allah, bacakan ayat, sambil bacakan ayat sucikan mereka dulu. Kita mau membangun. Agar bangunan itu kokoh, ratakan dulu pondasinya, gali. Segala penghalang-penghalang itu digali, baru di situ dibangun pondasi. Para ulama membuat kaidah at-takhalli qabla at-tahalli. Kosongkan dulu baru isi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses pembelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyampaikan ilmu pengetahuan tapi sekaligus sejalan dengan proses mensucikan mereka, membangun karakter mereka. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran di awal-awal Islam, ketika ayat-ayat Makkiyah diturunkan di Mekah, tak banyak tentang syariat. Belum ada perintah ini, belum ada perintah itu. Yang disucikan adalah bagaimana akidah mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini proses tazkiyah sebelum mereka diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kalau hati mereka sudah suci, ayat-ayat yang dibaca tadi akan masuk ke dalam hati mereka, maka lebih mudah mereka memahami Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sendiri menyebut beliau adalah seorang muallim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Nabi, "Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan." Allah tidak utus aku untuk menyusahkan dan memberatkan kalian. Wa innama ba'atsani, akan tetapi Allah utus aku mu'alliman muyassiran, sebagai muallim, orang yang akan mengajarkan dan memudahkan. Maka Nabi itu dalam mengajarkan para sahabat yang mudah-mudah. Beliau tidak berat, tidak memberat-beratkan. Pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar? Nanti kita akan lihat bagaimana sikap beliau kepada orang yang datang untuk belajar, dan bagaimana metode beliau dalam mengajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita lihat bagaimana keikhlasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Karena ikhlas ini kunci segala hal. Imam Al-Bukhari sebelum beliau menulis bab-bab tentang hadis dalam kitab beliau, diawali dengan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kita mau cerita apa saja, tetap awalnya adalah ikhlas kepada Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Allah tak akan terima satu pun amalan kecuali yang ikhlas, wa butughiya bihi wajhuh, yang hanya mengharapkan wajah Allah. Dan bercerita tentang profesi sebagai guru, pengajar, apakah itu orang yang memang profesinya guru, mengajar di sekolah, atau kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita di rumah. Yang perlu adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Yasin Allah ceritakan bagaimana waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seorang laki-laki dengan berlari dari penjuru yang jauh. Yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Bagaimana rasul yang akan diikuti? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu dan mereka mendapat petunjuk. Orang yang menyebarkan ilmu tanpa pamrih. Lalu apakah tidak boleh kita digaji dengan mengajar? Kita ajarkan Al-Quran, lalu tidak boleh dapat imbalan? Boleh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang menawarkan diri untuk menikah, perempuan itu datang meminta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi suaminya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan. Maka tampil dia, ya Rasulullah, biar aku yang menikahinya. Lalu Nabi SAW tanya, apa yang kau miliki untuk jadikan mahar? Tidak ada ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Pulang dia ke rumah, tidak ketemu.
kecuali sarungku ini ya Rasulullah. Kalau sarungmu ini dijadikan mahar, nanti engkau pakai apa? Hal maka syai'un minal Qur'an, apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'an? Kamu hafal surat ini, surat itu? Naam ya Rasulullah, aku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Maka Nabi menganggap mengajarkan Al-Qur'an ini bahagian dari jasa. Mahar itu sesuatu yang bermanfaat, boleh dalam bentuk harta benda atau boleh dalam bentuk jasa. Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib dengan mahar mengembala kambing selama 7 tahun. Kalau disempurnakan jadi 10 tahun itu lebih baik, kata Nabi Syuaib. Ini jasa, maka boleh. Hari ini kadang-kadang kalau untuk kursus privat segala macam, orang tua bayar mahal, tidak pernah protes. Tapi giliran ngajarin Al-Quran, tahsin Al-Quran, bayar, ada protes. Seakan-akan semuanya ikhlas itu tanpa balasan. Boleh, akan tetapi bukan itu tujuan awal. Kalau kita mau digaji dengan seberapapun, lalu selesai dengan di dunia, kita bisa mendapatkan apa saja dengan gaji yang mewah, apa lagi nanti bahagian kita di akhirat. Maka ikhlas bukan berarti kita tidak menerima balasan, tapi jangan dijadikan itu sebagai tolok ukur. Jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama ketika kita mengajar. Maka Nabi SAW dalam segala kesempatan beliau mengajarkan para sahabat. Kadang beliau mengajarkan di masjid, kadang beliau mengajarkan di luar masjid. Kapan saja ada kesempatan bersama para sahabat, Nabi SAW mengajarkan. Ini bukti keikhlasan Nabi SAW. Yang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi ulumik. Laki-laki sudah memborong semua ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Kami perempuan tidak dapat ilmu. Karena kalau perempuan ikut sholat bersama Nabi, begitu Nabi selesai sholat, mereka langsung pulang. Masjid Nabi ketika itu belum ada pintu laki-laki dengan pintu perempuan sama. Maka selama Nabi SAW masih menghadap ke arah kiblat, sampai ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'ala jalali wal ikram, yang laki-laki tidak boleh beranjak dari tempat duduknya. Yang perempuan keluar terlebih dahulu. Ini aturan yang dibuat Nabi agar tidak bercampur baurnya laki-laki dan perempuan ketika keluar. Sehingga mereka sedikit mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Sehingga datang perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi ulumik. Ilmumu sudah diborong oleh laki-laki saja. Faj'al indaka yauman ta'tina tu'allimuna mimma 'allamakallah. Maka buatkan pula hari khusus untuk kami ya Rasulullah. Engkau datangi kami, engkau ajarkan kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengambil kesempatan apa saja untuk mengajarkan para sahabat. Karena di momen-momen tertentu Nabi menyampaikan pesan. Suatu kali Nabi SAW ketika melihat bulan purnama di tengah malam, maka Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian nanti juga akan melihat Allah sebagaimana kalian dengan jelas bisa melihat bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatih, tak sedikit pun akan kabur penglihatan kalian. Betul-betul jelas seperti jelasnya kalian bisa menatap bulan purnama ini. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Karena Nabi memotivasi para sahabat di setiap kesempatan. Duduk-duduk natap bulan, Nabi mengajarkan. Ada kesempatan Nabi menguburkan seorang Ansar. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dari Al-Bara' bin Azib, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, menguburkan jenazah seorang Ansar. Ketika selesai dari menguburkan, Nabi menceritakan hadis yang sangat panjang tentang bagaimana perjalanan ruh dari saat sakaratul maut antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Di setiap kesempatan diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan. Selesai Nabi ajarkan di masjid, ada orang-orang yang Nabi anggap dia cepat menangkap ilmu.
Ada sahabat-sahabat tertentu yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Ada pelajaran yang bisa disampaikan umum, tapi ada pelajaran yang disampaikan secara khusus. Ketika Ubay bin Ka'ab mau keluar dari masjid, dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Ya Abul Mundir, wahai Abu Mundir, gelarnya Ubay bin Ka'ab. Atadri a'zamu ayatin min kitabillah, tahukah kamu ada ayat yang paling agung dari kitab Allah? Diajarkan ketika tangannya, ketika dia akan keluar dari masjid. Tidak berhenti di masjid. Ini potret keikhlasan Nabi SAW dan mengajar. Proses mengajarkan tidak hanya berhenti dari jam 8 kita jam setengah 8 kita masuk, pulang nanti sebelum zuhur, atau pulang nanti jam 2. Lalu selama itu kita mengajar, begitu ketemu sama anak-anak didik di luar jam mengajar, itu bukan urusan kita lagi. Ini Nabi SAW mencontohkan keikhlasan itu tanpa batas waktu. Karena proses kita adalah membentuk karakter orang yang kita didik. Maka dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana sikap Nabi terhadap orang yang belajar. Kenapa sampai Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan tidak ada pengajar yang terbaik selain daripada Rasulullah. Kita lihat bagaimana sikap beliau. Nabi ketika beliau datang orang yang menuntut ilmu kepada beliau, beliau menyambutnya dengan hangat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ji'tu li atlubal ilm." Aku datang untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW menyambut dengan melemparkan kedua tangan beliau, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat menaungi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dia tuntut. Datang juga seseorang kepada Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ada wafat duta-duta sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Orang-orang yang mendengar tentang kehadiran Nabi SAW, ada Nabi baru, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Di antara mereka ada yang sudah berkeinginan untuk masuk ke dalam Islam dari kampung halaman mereka. Pada musim haji mereka gunakan kesempatan itu, datang bertamu. Al-wufud, duta-duta yang dikirim oleh kampung-kampung mereka bertanya tentang agama baru tersebut. Lalu mereka, di antara mereka datang, ditanyakan oleh Nabi, "Manil qaum?" Siapa yang datang? Qalu Rabi'ah. Yang datang, yang diutus oleh kampungnya adalah Rabi'ah. Maka kata Nabi SAW, "Marhaban bil qaum au bil wafd." Selamat datang wahai kaumku, selamat datang wahai para duta. Ghaira khazaya wala nadama. Kalian tidak akan pernah dikhianati dan kalian tidak akan pernah menyesal. Ini penyambutan Nabi SAW setiap orang yang datang. Disambut dengan semangat. Kemudian Nabi SAW ketika mengajar, beliau mengajar dengan menghadapkan seluruh wajah beliau kepada para sahabat. Maka di antara hikmah kenapa habis sholat itu, selesai kita sholat, imam menghadap kepada jamaah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kadang Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kanan saja, kadang ke arah kiri, kadang beliau hadapkan seluruh wajah, tergantung kebutuhan. Karena selesai beliau berzikir, nanti akan ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau menghadapkan wajah, tapi lebih sering Nabi menghadap ke arah kanan. Sehingga para sahabat mengatakan, kami lebih suka kalau sholat memilih saf kanan karena bisa menatap Nabi SAW. Nabi SAW ketika mengajar, beliau menghadapkan wajahnya. Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah?" Apa yang dimaksud dengan berjihad, berperang di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadban. Ada yang berperang karena emosi. Dia marah, lalu dendam, lalu dia berperang. Ada yang berperang tujuannya untuk menolong kaumnya, gara-gara fanatik suku. Kalau sukunya yang diganggu, maka dia akan emosi, maka dia akan berperang. Maka farafa'a ilaihi ra'sahu. Nabi langsung berdiri, mengangkat kepala beliau, beliau hadapkan penuh kepada yang bertanya.
Kemudian beliau mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hil ulya fahuwa fisabilillah. Kalau yang perangnya tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Nabi dengan fokus menatap wajah orang yang datang kepada beliau untuk bertanya. Dan ini juga yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ketika Jibril datang, disandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipegangnya paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, sehingga tidak membuat jarak, tidak asal-asalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, beliau membangun kedekatan emosional antara beliau dengan orang yang diajar. Kadang Nabi pegang tangannya. Tahukah kamu apa ayat yang paling agung dari kitab Allah? Ketahuilah wahai Abul Mundir, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dari kitab Allah. Ini jawaban Ubay bin Ka'ab, yaitu dari itu ayat kursi. Kemudian juga Mu'az bin Jabal dipegang bahunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, wallahi ya Mu'az, inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'az, aku cinta kepada engkau. Diulangi 3 kali. Demi Allah aku cinta kepada engkau, demi Allah aku cinta kepada engkau, sambil pegang bahunya. La ta'adanna dubura kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai engkau salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk beribadah kepadamu dengan cara yang baik. Jadi pegang. Tentu dengan batasan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang ada batasan-batasan syariat. Abdullah bin Umar dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, dipegang bahunya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia itu seakan-akan engkau itu orang asing, au ibnu sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Bayangkan kalau seandainya cara ini kita praktekkan dalam menyampaikan satu nasihat. Membangun kedekatan emosional, disebut namanya, ya Mu'az, wahai Mu'az, ya Abul Mundir, disebut kunyahnya, kemudian dipegang tangannya, dipegang bahunya, sehingga tidak ada jarak antara orang yang mengajar dengan yang diajar. Maka pesannya akan lebih berkesan masuk ke dalam hati para sahabat. Kemudian Nabi SAW juga memuji para sahabat. Ketika Ubay bin Ka'ab mampu menjawab, a'zamu ayatin fi kitabillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kata Rasulullah? Liyahnikal ilm ya Abul Mundir. Selamat atas ilmu yang engkau punya wahai Abul Mundir. Dipuji oleh Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menceritakan, kuntu bi Himsa, aku dulu pernah berada di negeri Himsa. Faqala li ba'dul qaum, kemudian di antara penduduk kampung itu mengatakan kepadaku, Iqra' alaina. Hai Abdullah bin Mas'ud, coba engkau bacakan Al-Quran yang engkau terima dari Rasulullah, bacakan kepada kami. Faqara'tu alaihim surat Yusuf. Aku pun membacakan kepada mereka surat Yusuf. Faqala rajul minal qaum, ada di tengah mereka orang yang berkata, wallahi maha kata unzilat, tidak seperti ini Al-Quran diturunkan. Ada sebagian orang yang dia tidak tahu tapi merasa lebih tahu. Ini orang seperti ini sudah ada sejak kapanpun. Kepada sahabat Nabi, dia berani mengatakan tidak seperti ini Al-Quran diturunkan, cara bacaanmu salah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Waihak, celakalah engkau. Wallahi, demi Allah, laqad qara'tuha ala Rasulillah, dulu pernah aku baca bacaan seperti ini di hadapan Rasulullah. Faqala li, lalu Nabi mengatakan, ahsanta, engkau bagus, engkau baik. Nabi memuji. Yang ini malah protes, tapi Nabi SAW malah memuji. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhul Quran an arba'ah. Kalau kalian ingin belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran itu dari 4 orang sahabat. Dari Salim Maula bin Abi Huzaifah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'az bin Jabal, dari sahabat Nabi SAW Zaid bin Sabit. Ambil Al-Quran dari mereka. Ini Nabi SAW memuji. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memahami perasaan. Kalau orang dah nampak bosan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami perasaan orang yang diajar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mau mengajarkan kalian tiap hari. Innama yamna'uni min dzalika anni akrau an amul lakum. Yang membuat aku terhalang untuk itu karena aku tidak mau kalian merasa bosan. Maka kata para sahabat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inni atakhawwalakum bil mau'izah, aku menyelang-nyelingi hari. Kadang-kadang Nabi sampaikan sesuatu, besok Nabi tidak sampaikan, besok Nabi sampaikan lagi, besoknya lagi tidak Nabi sampaikan. Nabi selang-selingi. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwayuna, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyelangi hari, makhafatas sa'amah alaina, karena takut membuat kami bosan. Jadi Nabi kalau berbicara tidak panjang-panjang, tidak membosankan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengerti perasaan orang-orang yang belajar bersama beliau. Ada para sahabat yang masih muda, kunna syababan mutajawirah. Kami para pemuda yang umurnya hampir sebaya. Maka inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man taraktum?" Siapa yang kalian tinggalkan? Ya Rasulullah, kami tinggalkan orang tua kami tinggalkan saudara-saudara kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami kerinduan mereka? Irji'u ila ahlikum fa'allimu fihimus shalah. Pulanglah kalian, maka ajarkan kepada keluarga kalian salat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat perasaan dan kebutuhan orang-orang yang beliau ajar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sikap beliau ketika orang salah. Ada orang yang salah karena memang tidak tahu, maka Nabi tidak menghukumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Arab Badui yang mencari sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu buang air kecil di sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sudah ambil ancang-ancang untuk menghukum sahabat yang merupakan orang Arab Badui tersebut. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan, da'uhu wa hariku ala baulihi sijlan minal ma'. Biarkan saja. Biarkan dia selesaikan buang air kecilnya, lalu bawa ember berisi air dan tuangkan ke atas buang air kecilnya. Dituangkan karena lantai masjid Nabi hanya terbuat dari pasir. Hanya dari pasir langsung, tanpa ada alas apapun. Sehingga kalau disiramkan air, maka najis itu akan meresap ke bawah, tergantikan oleh air. Maka Nabi tidak marah. Selesai dia buang air kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal masjid bunya lis-shalah wa dzikrillah wa qiraatil Qur'an." Ini masjid dibangun untuk salat, untuk berzikir dan untuk baca Al-Qur'an. Nabi tidak menyalahkan dia, tapi Nabi ingatkan fungsi masjid ini untuk ini. Kemudian orang tersebut saking gembiranya, saking bahagianya melihat kesantunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ghairana. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, dan jangan engkau limpahkan rahmat kepada orang selain kami. Maka Nabi tersenyum, laqad dayya'ta wasi'an. Engkau sudah membuat sempit sesuatu yang lapang. Rahmat Allah tidak hanya untuk kita, tapi untuk semuanya. Tapi saking bergembiranya, dia hanya mendoakan dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi seorang pemuda, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Yang hari ini kita khawatir generasi muda, ternyata dulu juga keadaannya sama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Godaan hari ini sama dengan godaan yang sama. Sampai mereka saking sulitnya menahan zina sampai minta izin untuk berzina. Para sahabat sudah mau marah, menatapnya dengan penuh kemarahan, minta izin kepada Nabi untuk berzina. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya. Atardahu li ummik? Apakah engkau ingin nanti ketika ibumu dizinai? Atardahu li khalik? Apakah engkau ingin bibimu nanti dizinai? Atardahu li ukhtik? Apakah nanti ingin saudarimu yang dizinai? Kemudian dia meminta kepada saya, kalau begitu ya Rasulullah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan aku dari perbuatan zina. Sejak saat itu, fama karihtu syai'an, pemuda itu mengatakan, tidak pernah ada sesuatu yang lebih aku benci minaz zina, selain daripada zina.
Ini kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cepat-cepat menghukum. Nabi lihat ada seorang sahabat yang diceritakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dia masuk ke dalam sholat sudah terlambat. Begitu masuk dari pintu, dia langsung ruku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang dalam kondisi ruku. Dari pintu itu dia sedang mulai ruku. Kemudian terdengar bunyi, dia berjalan sambil ruku untuk bisa masuk ke dalam shaf. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Fadzakara dzalika lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diceritakan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi katakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat untukmu, tapi besok jangan diulang lagi. Karena dia semangat, dia tidak ingin telat, dia sudah masbuk, tidak ingin terlambat rakaat. Karena kata Nabi, kalau ketemu imam sedang ruku, maka kalian ruku. Kita dapat 1 rakaat. Daripada dia berjalan, Nabi sudah angkat kepala, lebih baik dia ruku dari depan pintu, jalan masuk ke dalam shaf. Ketika diceritakan kepada Nabi, Nabi tidak marah. Zadakallahu hirsan. Itu semangatnya bagus. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangatmu. Yang pantas dipuji tetap dipuji. Wala ta'ud. Tapi itu salah, jangan diulang lagi. Begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi orang-orang yang salah. Ketika yang salah itu masyarakat banyak, maka beliau mengatakan di atas mimbar, ma balu aqwam, bagaimana keadaannya suatu kaum yaf'aluna kadza wa kadza, dia melakukan ini melakukan itu. Nabi SAW tidak pernah menyebutkan kaumnya, tidak pernah menyebutkan namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau cara-cara seperti ini kita lakukan di dalam mengajar, dalam menyampaikan apapun, maka tidak akan kita temukan sebenarnya perselisihan, permusuhan yang hari ini hadir. Sekarang kalau ada perbedaan, sebutkan ini kelompok ini kelompok itu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah suka. Karena yang namanya oknum yang bersalah di mana saja dia ada. Maka ketika kita sudah terlanjur menyebutkan suatu nama, orang yang tidak ikut-ikutan jadi terikut. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah antara Muhajirin dan Ansar, mereka pulang dari suatu peperangan, tak sengaja pedang orang Ansar ini melukai tubuh orang Muhajirin karena pedangnya dibiarkan dalam keadaan terbuka. Lalu mereka saling berteriak, ya al Ansar, wahai orang Ansar, menyebut kenapa engkau lakukan ini, padahal tidak sengaja. Ya al Ansar, wahai orang Ansar. Dibalas lagi, ya al Muhajirin, wahai Muhajirin. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar itu, ma balu dakwal jahiliyah, kenapa kalian masih memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal Ansar, Muhajirin, tidak ada nama yang lebih baik daripada nama itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan Muhajirin dan Ansar. Allah puji. Tapi ketika bertengkar, nama itu yang keluar, wahai Ansar, wahai Muhajirin. Apa kata Nabi? Kenapa kalian memanggil dengan panggilan jahiliyah? Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah, karena dia beracun. Ini cara Nabi SAW dalam menyikapi orang-orang yang salah. Beliau tidak pernah menyebutkan nama, beliau tidak pernah menyebutkan kelompok, menyebutkan kaum. Ma balu aqwam, kenapa ada kaum yaf'aluna kadza wa kadza, mereka lakukan ini, mereka melakukan itu. Nabi SAW tak menyebutkan kaumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara-cara Nabi SAW dalam menyikapi orang-orang yang belajar. Lalu bagaimana metode Nabi mengajar? Pertama, Nabi SAW mengajar lebih banyak dengan praktek, dicontoh. Maka kalau kita hitung hadis qauli yang merupakan perkataan Nabi dengan hadis fi'li, itu lebih banyak jumlah hadis fi'li. Karena Nabi SAW, Nabi SAW begini, begitu. Itu hadis bagaimana perbuatan Nabi itu lebih banyak daripada hadis perkataan Nabi. Nabi tidak banyak berbicara. Nabi lebih banyak hadis itu riwayatnya apa yang para sahabat lihat dari Nabi SAW. Untuk mencontohkan sholat, Nabi sengaja naik ke atas mimbar, beliau praktekkan. Lalu beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka para ulama mengatakan,
fi'lu rajulin wahidin ala alfi rajul asyaddu ta'thiran min qawli alfi rajul fi rajulin. Perbuatan yang dicontohkan oleh satu orang di tengah 1000 orang, pengaruhnya bisa jauh lebih besar ketimbang ucapan 1000 orang kepada satu orang. Semuanya mengingatkan tentang buruknya rokok, semuanya mengingatkan tentang merokok itu membunuhmu, macam-macam tulisannya kita baca, disampaikan peringatan, tapi kita masih mencontohkan. Maka perbuatan yang dicontohkan satu orang itu lebih dipegang, lebih memberikan pengaruh ketimbang ucapan-ucapan yang banyak tadi. Maka pengajaran terbaik tidak lain melalui contoh. Kemudian Nabi SAW dalam mengajarkan para sahabat, beliau sengaja mengajukan pertanyaan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut itu orang yang datang bawa pahala salat, zakat, puasa, tapi dulu dia pernah memukul orang ini, mencela orang ini. Di Nabi ajukan pertanyaan. Saat khutbah wada haji Nabi yang terakhir, di atas mimbar di padang Arafah, Nabi katakan, ayu yaumin hada, hari apa ini? Para sahabat diam, padahal mereka tahu hari itu adalah hari Arafah, hari yang haram. Lalu Nabi bertanya lagi, ayu baladin hada, negeri apa ini? Para sahabat juga diam, padahal mereka tahu itu negeri yang haram. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Mereka tahu itu bulan Zulhijjah, bulan yang haram. Tapi Nabi bertanya untuk memberikan penekanan. Bulan apa ini? Hari apa ini? Bulan apa ini? Tempat apa ini? Apa yang ingin beliau ketekankan? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya kalian haram menumpahkan darah, mengambil harta orang lain, mencela kehormatan diri orang lain, kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Wa syahrikum hadza, seperti haramnya bulan ini. Wa baladikum hadhihi, seperti haramnya negeri ini. Diawali dengan pertanyaan. Ini ketimbang kita menyampaikan pernyataan, ajukan pertanyaan sehingga mereka berpikir. Kemudian Nabi SAW seringkali membuat perumpamaan-perumpamaan. Nabi membuat perumpamaan. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling sayang mereka, saling kasih mengasihi mereka, saling berlemah lembut di antara mereka. Kamasalil bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, saling mengokohkan sebahagian di atas sebahagian yang lain. Kadang Nabi membuat perumpamaan orang-orang yang beriman. Kamasali udwin, seperti satu tubuh. Kamasali jasadin, seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, kalau satu anggota tubuhnya sakit, tada'alahu sairul jasad bisahari wal humma, yang lain ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur dan merasakan demam. Perumpamaan-perumpamaan. Al-mu'min kan nakhlah, seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ini seringkali Nabi SAW membuat perumpamaan-perumpamaan. Sampai hari ini petuah-petuah lama dari orang-orang tua kita, nenek-nenek kita terdahulu masih tersimpan di benak kita karena banyak perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu lebih cepat masuk ke dalam pikiran, tersimpan di otak ketimbang pernyataan-pernyataan. Kita sampaikan ilmu pengetahuan mungkin dia lupa, tapi dibuat perumpamaan lama berkesan, lama tersimpan. Maka banyak hadis-hadis sampai para ulama mengumpulkan amthalun nabawiyah, perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan perumpamaan. Kalau ada bisa dibuat perumpamaan, buat perumpamaan. Ini akan lebih berkesan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan isyarat atau dengan menggambar. Jauh sebelum para pakar pendidikan menemukan sistem mendidik, Nabi SAW sudah terlebih dahulu mempraktekkan man ala jariyatain, siapa yang mendidik 2 orang anak perempuan,
kuntu ana wa ma'ahu, nanti aku bersamanya, kahataini, seperti ini, fil jannah. Beliau sengaja mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Kemudian ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, kahataini fil jannah. Buistu ana wasa'atu, aku diutus oleh Allah antara aku dengan kiamat, kahatain, seperti dua jari jemari ini, menunjukkan dekatnya kiamat. Kemudian Nabi SAW menggambar, beliau membuat sketsa, digambar dua garis lurus, kemudian dipotong dengan garis pendek. Lalu kata Nabi, inilah manusia, ini ajalnya, dan ini angan-angannya. Angan-angannya panjang. Setiap dia berangan-angan, diputus oleh ajalnya. Ini Nabi menggambar di tanah. Ini umur manusia yang pendek. Kemudian ini ajalnya. Begitu dia ingin panjang angan-angan, diputus oleh ajal. Nabi SAW membuat gambar, membuat perumpamaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis tadi tentang bagaimana nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu nampak bulan, Nabi ambil kesempatan itu. Sekarang kita nampak bulan ini dengan jelas, nanti kita juga akan tampak Allah dengan jelas. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Nabi menyampaikan sesuatu dengan isyarat, dengan gambar. Kemudian cara Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat dengan menyampaikan kisah-kisah. Maka ada kitab Al-Qasasun Nabawi, kisah-kisah yang keluar dari mulut Nabi SAW. Nabi menyampaikan kisah yang terjadi di zaman dulu, pada zaman Bani Israel. Ini semuanya bukan kisah karangan Nabi SAW, tapi semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya, kita sebagai pendidik, sebagai guru, juga sampaikan kisah-kisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikan kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Inna fi qasasihim la'ibrah, sesungguhnya dalam kisah mereka terdapat pelajaran. Disuruh sampaikan kisah. Kalau kita lihat Al-Qur'an 6236 ayat, sepertiga isinya adalah kisah. Diulang-ulang, bahkan kisah yang sama diulang di tempat yang berbeda dengan penekanan yang berbeda. Kisah Nabi Musa diceritakan dalam banyak surat. Walaupun ceritanya sama, tapi penekanannya berbeda. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW penuh dengan kisah. Karena kalau mengajar dengan kisah, itu lebih, manusia suka kisah. Makanya gosip-gosip, acara-acara infotainment itu lebih disukai, ratingnya paling tinggi, karena manusia suka mendengar, suka kisah. Penasaran apa yang terjadi berikutnya. Tapi itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mengambil keuntungan-keuntungan dunia melalui menyebarkan aib-aib orang lain. Kalau ada berita-berita kriminal, kita penasaran bagaimana dia melakukannya, bagaimana kesudahannya. Sementara itu tidak berada manfaatnya sedikit pun. Sementara Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW penuh dengan kisah-kisah yang bermanfaat. Kemudian di antara metode Nabi SAW dalam mengajar, seimbang antara targhib dengan tarhib, antara motivasi dengan ancaman. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menulis kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, hadis-hadis sahih dalam targhib wa tarhib. Kadang Nabi menyampaikan pahala suatu amalan, kadang Nabi menyampaikan ancaman suatu dosa. Ancaman untuk pelaku zina, ancaman untuk pemakan riba, ancaman untuk wanita-wanita yang menyulam alisnya, ancaman untuk orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Di samping pahala-pahala, pahala solat sunnah, pahala solat malam, keutamaan solat duha. Dan Nabi menyeimbangkan antara targhib. Inna arsalnaka bil haq, kami utus engkau dengan membawa kebenaran, basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, menyampaikan targhib, motivasi, wa nadhira, dan menyampaikan kabar ancaman. Kalau ini dilakukan, ini dosanya, ini akibatnya. Ini seimbang. Orang yang tumbuh dengan motivasi terus-menerus, dia akan manja. Anak dididik dengan pujian terus. Setiap dia berhasil dipuji terus.
Dia nanti akan anak jadi orang yang suka dipuji. Sekali dia dicela orang lain, maka dia akan patah arang. Tetap harus seimbang antara pujian dengan teguran, antara harapan dengan ancaman. Tapi kalau anak diancam terus, dia jadi anak yang tak pernah percaya diri. Kita dapati anak sedikit-sedikit dia malu, tidak ada keberanian, karena terus diancam. Kalau tidak juara, awas, ini awas. Yang lebih banyak didengar adalah awas, sehingga dia tidak pernah berani untuk mencoba. Ada pula yang kelebihan, pujian, sehingga sekali dia melakukan kegagalan, langsung patah arang, seakan-akan itu sudah kiamat baginya. Maka Nabi SAW seimbang. Kapan mesti dipuji, dipuji. Kapan mesti ditegur, ditegur. Kapan mesti dikasih harapan, kasih harapan. Kapan mesti diberikan ancaman, diberikan ancaman. Maka tugas Nabi al-wa'du wal-wa'id, janji surga dan ancaman neraka. At-targhib, memberikan motivasi, wat-tarhib, dan memberikan ancaman. Kemudian Nabi SAW dalam mengajar, beliau memperhatikan tingkatan pemikiran manusia. Kata Nabi SAW, khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia tergantung akal pemikiran mereka. Kalau ke anak ini beda dengan ke anak yang lain. Tidak semuanya sama. Ada yang bisa kita sampaikan secara umum, tapi ada yang bisa disampaikan dengan cara yang berbeda. Harus dengan cara yang berbeda. Satu anak dengan anak yang lain, cara penyampaian tak sama. Mungkin penyampaian ilmu pengetahuannya disampaikan secara umum, tapi untuk penekanannya ada cara-cara tertentu. Mungkin dengan bahasa seperti ini tak ditangkap oleh akalnya. Anak yang lain dengan bahasa seperti ini mungkin bisa ditangkap oleh akal pemikirannya. Maka kepada Nabi SAW datang berbagai sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, mana amalan yang lebih baik? Nabi SAW melihat siapa yang bertanya. Maka jawaban Nabi selalu berbeda. Kadang Nabi katakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena yang datang anak muda, Nabi perintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Datang orang yang dengan visi yang kuat, ya Rasulullah, mana amal yang paling baik? Nabi ajarkan al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Datang orang yang sudah tua, mungkin dia tidak bisa berjihad. Nabi SAW ketika ditanya apa amalan yang paling baik, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Jadi selalu berbeda jawaban-jawaban Nabi SAW tentang amal yang terbaik. Pertanyaannya sama, yang datang berbeda, jawaban Nabi berbeda. Karena tidak mungkin kita motivasi berbusa-busa mulut menyampaikan tentang sedekah, tapi yang bertanya orang miskin, dia tidak punya amal untuk bersedekah. Mungkin akan lebih baik disampaikan tentang zikir, disampaikan tentang ibadah-ibadah yang hanya mampu dia kerjakan. Datang sahabat-sahabat yang miskin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya mengambil semua pahala. Nasumu wa yasumun. Kami puasa, mereka puasa. Nusalli wa yusallun. Kami salat, mereka salat. Walakinnahum yahajjun. Tapi mereka berhaji. Wa ya'tamirun. Mereka umrah. Wa yatasaddaqun, mereka bayar zakat, mereka bersedekah. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Kalian bertasbih 33 selesai sholat, bertahmid 33, bertakbir 33, kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka dapatkan. Jadi Nabi melihat situasi berdasarkan akal mereka, kondisi kehidupan mereka, sehingga diajarkan oleh Nabi apa yang nanti mereka butuhkan. Karena tidak semua amalan itu bisa diamalkan oleh orang lain. Amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, pantasnya untuk orang kaya. Amal yang dilakukan oleh orang miskin, Nabi memberikan penekanan kepada orang-orang yang miskin. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang hadir, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Belum semua tentang bagaimana sisi keteladanan Nabi SAW dalam sebagai seorang muallim. Ini hanya sedikit dari apa yang coba saya kumpulkan tentang bagaimana Nabi SAW menyikapi orang yang belajar dengan beliau, tentang bagaimana metode Nabi SAW dalam mengajar. Akan tetapi masih banyak dari sisi-sisi yang tak terungkap, yang pengetahuan saya terbatas tentang bagaimana Nabi SAW sebagai seorang muallim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan teladan kita adalah Rasulullah SAW.
Prinsip kita dalam mengajar, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sungguh Allah jadikan engkau sebab hidayahnya seseorang itu lebih baik daripada punya onta merah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, Masya Allah penjelasan dari Ustadz kita terkait bagaimana metode dan pola pendidikan yang disampaikan Nabi tadi. Jadi memang bahwasanya ini perlu jadi perhatian kita. Alhamdulillah sebenarnya Ustadz kita telah meringkas. Ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin sebagian telah ada yang baca. Itu ada tuh buku khusus tentang Rasulullah Al-Muallim, Rasulullah Sang Guru, ada sekitar 40 metode Ustadz ya, yang diringkas oleh Ustadz kita dengan 7 poin tadi. Jadi ini memang perhatian bagi kita Bapak Ibu. Tadi terkhusus tadi ketika kita mentadabburi 4 firman Allah yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa saya memang ketika kita memulai pembelajaran itu, kita mulai dengan berserah diri kepada Allah. Kita baca ayat-ayat Allah, lalu itu mudah-mudahan dengan itu terbersihkanlah keikhlasan, maksudnya niat-niat kita dan anak kita. Baru kita masukin ilmu apa yang kita pelajari. Karena memang tidak ada yang bisa memberikan petunjuk melainkan Allah. Kita hanyalah sebagai wasilah, kita hanyalah sebagai perantara untuk itu. Makanya memang alhamdulillah memang sebagian atau bahkan kita semua telah menjalankan itu. Dan mudah-mudahan itu kita fokuskan lagi, kita dalami bahwa saya ketika masuk itu memang kita terus berserah diri dan kita mulai dengan baca-baca ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah. Jadi di sini tadi juga ada 7 metode Nabi yang diringkas tadi oleh Ustadz kita. Yang pertama tadi memperbanyak atau lebih banyak praktik daripada teori. Selanjutnya menggugah akal atau memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya memang anak didik ataupun seseorang yang ingin kita seru ataupun yang kita nasihati itu terpikirkan oleh akalnya. Jadi ibaratnya memang merangsang pikirannya. Selanjutnya tadi ada yang buat perumpamaan, ini bisa nanti merangsang emosionalnya. Terus menjelaskan dengan isyarat. Nah, ini masalah bahasa tubuh, ini yang sangat juga. Selanjutnya sampaikan kisah-kisah. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, memang sepertiga Al-Quran itu bicara tentang kisah-kisah, bicara tentang pelajaran-pelajaran secara fakta yang telah terjadi gitu. Jadi memang kita sering juga memang harus menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan realitas sosialnya zaman anak itu sendiri gitu. Selanjutnya ada seimbangnya antara targhib dan tarhib atau motivasi dan ancaman, dan memperhatikan tingkatan akal manusia. Jadi yang Nabi ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, melihat bagaimana mad'unya atau bagaimana muridnya ketika bertanya itu. Tadi ada ketika seseorang bertanya, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Pada saat itu mungkin atau kondisi saat itu anak ini tadi yang seperti kan Ustaz kita mungkin seorang anak muda, dikatakan bahwa saya amal yang paling baik itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sisi lain ketika ada sahabat yang bertanya, apa amal yang paling baik? Amal yang paling baik itu salat di awal waktu. Jadi ibaratnya kita selaku guru ataupun kepada anak kita harus kita lihat juga metode-metodenya. Dan masalah hukuman-hukuman ini pun harus kita perhatikan. Tadi bagaimana juga Ustaz kita menyampaikan bahwasanya ketika ada Arab Badui yang sama-sama kita ketahui adalah Arab yang terbelakang gitu ya, ibaratnya pengetahuan Islamnya belum banyak. Ketika melakukan kencing di masjid, kira-kira kalau ada seorang anak masjid, anak kita kencing di masjid, mungkin kita akan marah segala macamnya. Tapi kalau Nabi melihat dulu ini kemampuannya atau pengetahuannya tentang ini udah sampai mana gitu. Di sisi lain sama-sama kita tahu ada anak dari anak angkat Nabi, Usama bin Zaid, ketika tidak sengaja membunuh orang mukmin itu Nabi marahnya luar biasa. Karena memang Nabi tahu ketika dia dimarahi dia akan goyang keimanannya. Jadi memang seperti itu perlu kita perhatikan. Dan alhamdulillah mungkin kita semua telah menjalankan itu. Cuman mungkin untuk untuk lebih kokoh aja, alhamdulillah tadi diberikan kembali pengingat oleh Ustaz kita. Baik Bapak Ibu, untuk melengkapi kajian kita ini, kita buka tanya jawab. Masih ada sekitar 15 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait masalah ini ataupun masalah-masalah lain yang insya Allah bisa dijawab oleh Ustaz kita akan disampaikan.
Jadi diberikan waktu kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, dipersilakan Pak Zulhindra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan penyampaian yang tadi disampaikan oleh Ustaz, memang saya tertarik dengan pembahasan awal tadi adanya doa Nabi Ibrahim itu, misalnya tilawah, tahlil dan tasbih. Memang pada kenyataannya hari ini kita lihat dalam pengajaran, terutama dalam mengajarkan Al-Quran. Pada umumnya hari ini kita melihat memang kecenderungan orang tua ataupun juga guru itu lebih kepada mengutamakan hafalan, tidak berurutan seperti yang tadi Ustaz sampaikan, dibacakan, disucikan dan diajarkan. Malahan sekarang yang banyak itu cuma diajarkan, sehingga karakter anak itu tidak terbentuk. Memang banyak kita temukan di lapangan hari ini, hafalannya bagus, ilmunya bagus, tetapi akhlaknya juga sangat jauh. Tentunya ini memang salah dalam cara kita mengajarkan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara kita untuk mengembalikan akhlak anak ini yang sudah terlanjur seperti itu? Lebih lagi pada saat ini dengan pembelajaran yang online dari rumah, daring dan segala macamnya, ya, yang mungkin materi pembelajaran bisa tersampaikan melalui online, tetapi pembentukan karakter dan akhlak anak ini tentu tidak. Apalagi saat ini sudah lebih kurang 2 tahun pembelajaran kita jalankan seperti ini. Jadi mungkin kita selaku tenaga pendidik dan pendidikan juga minta petunjuk pada Ustaz untuk mengembalikan akhlak anak ini yang dengan cara pembelajaran yang seperti sekarang ini yang kita tidak tahu sampai kapan, sehingga memang anak-anak yang kita didik ini di samping ilmu pengetahuan yang bagus, akhlak ini lebih diutamakan, karakternya lebih kita utamakan. Apalagi moto pendidikan berkarakter, pendidikan berkarakter saat ini, bagaimana karakter itu bisa terbentuk kalau pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah, guru tidak lihat anak secara langsung, anak juga tidak lihat guru secara langsung. Barangkali itu saja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Bismillah. Kalau untuk pengalaman mengajar, mungkin Bapak dan Ibu itu lebih berpengalaman daripada saya. Apa yang saya sampaikan tadi itu teori yang saya baca dari buku dan saya simpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW. Namun praktek di lapangan, mungkin ayah dan ibu, mungkin bapak dan ibu lebih banyak pengalaman daripada saya. Namun Bismillah, saya coba jawab. Kita memang dihadapkan dengan kondisi saat ini, di mana pendidikan memang seperti itulah adanya. Sejak munculnya corona, sudah hampir 2 tahun pendidikan berjalan seperti ini. Berbicara tentang suksesnya sebuah pendidikan berkarakter, maka yang kita butuhkan adalah menghindari anak dari sumber-sumber pengaruh mereka. Karena sekolah, orang tua itu inginnya anak ini baik. Seperti kata Khalil Gibran, seorang penyair Lebanon, beliau mengatakan anak itu seperti melesatkan anak panah. Mungkin kita sasarannya sudah tepat, tapi kadang-kadang angin datang membelokkan ke arah lain. Angin itu bisa dalam bentuk temannya, angin itu bisa dalam bentuk lingkungannya, angin itu bisa dalam bentuk keluarganya. Kita sudah menginginkan karakternya lurus, baik,
tapi dibelokkan oleh teman-teman yang tidak baik, oleh lingkungannya yang tidak mendukung, oleh keluarganya yang tak punya kepedulian. Maka di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, tentu membangun sinergi antara sekolah, orang tua, dan lingkungan itu perlu. Diingatkan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan, bagaimana dia perhatian kepada anak-anaknya. Apa yang diinginkan oleh sekolah, sampaikan kepada orang tua. Itu orang tua yang menjalankan peran sekolah ketika sudah di rumah. Sebagian orang tua hari ini dia cuma nanya tugasnya sudah dikirim belum. Dia cuma nanya sudah daring atau belum. Tapi mengingatkan tentang bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab-adab mereka, bagaimana mereka sudah menjalankan ibadah atau ilmu yang mereka terima, itu jarang yang diperhatikan oleh orang tua. Orang tua lebih banyak anaknya takut tidak mengirimkan tugas daripada tidak sholat. Anaknya kadang-kadang orang tua kadang-kadang membantu anaknya untuk curang dalam dikasih tugas, nanti dibantu oleh orang tua, atau dengan melakukan kecurangan-kecurangan lain. Kadang orang tua ikut dalam membentuk karakter anaknya. Maka memang kalau berbicara bagaimana cara menghadapi ini sesuatu hal yang sangat sulit pada hari ini. Karena kita sebagai guru mungkin bisa saja semaksimal mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin dengan menelpon anak, bertanya apakah dia sudah sholat, apakah hari ini dia ada melakukan kesalahan. Ada pendekatan emosional. Tetap kita perhatikan bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, sehingga setiap hari ditanya. Bayangkan kalau seandainya setiap kita nelpon, ucapan pertamanya tentang gimana sholatnya, gimana ibadahnya hari ini, gimana dia sama temannya, baru kemudian pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kalau itu dibisikkan terus-menerus, berulang-ulang, intens, maka tentu sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang baik kepadanya. Jadi ada sebagian orang yang cuma telepon anak, tanyakan tugas. Yang kita bisa lakukan tentu karena belajarnya secara daring, maka tanya kepada mereka gimana akhlaknya hari ini, gimana ibadahnya hari ini. Maka kalau kita lihat Al-Quran, kadang-kadang ayat yang sama diulang oleh Allah di beberapa tempat, cerita yang sama diulang oleh Allah di beberapa tempat. Sebab kenapa Allah tidak buat Al-Quran itu berurutan, tentang sabar satu surat, tentang syukur satu surat, tapi dipisah-pisah oleh Allah di 114 surat. Karena mungkin saat ini kita sedang membutuhkan ini, baca surat ini, besok ketemu lagi surat itu, di setiap tempat dipisah oleh Allah. Artinya ketemu terus menerus. Kalau dibuat berbab-bab, mungkin pas baca ayat sabar tertinggal syukur, ketika baca syukur tertinggal sabar. Tapi itu semuanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya? Pertanyaan-pertanyaan kecil dari kita menunjukkan kepedulian kita. Ini guru ini setiap nelpon pasti ini yang ditanya. Berarti inti yang betul-betul peduli. Itu yang terekam dalam otaknya. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun bagaimana dia di rumah, tentu yang lebih banyak bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, alhamdulillah. Nah memang tugas utama pembelajaran ini adalah orang tua. Kita ini cuma sebagai wakil dari orang tua. Yang sebenarnya bertanggung jawab orang tua. Man tentu pihak sekolah mengasih acuan-acuan. Karena memang sebagian orang tua mungkin karena pendidikan mereka, atau mungkin karena kesibukan mereka tidak punya perhatian penuh kepada anak-anak ketika di rumah. Maka mungkin pihak sekolah bisa ngasih ini saran-saran apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, bagaimana cara memperhatikan orang tua. Kemudian juga mengingatkan orang anak-anak dengan karena masa pendidikan sekarang ini mereka lebih banyak di rumah, selesai mereka tugas lalu mereka keluyuran. Sementara lingkungan ini juga memberikan pengaruh yang dahsyat kepada perubahan sikap anak-anak. Kayak kata Nabi SAW, seorang teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti pandai besi, kan saling mempengaruhi. Maka bagaimana tiga hal ini, sekolah, rumah, dan lingkungan, kalau bisa kita kondisikan dengan baik, maka insya Allah
anak ini akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau cuma sekolah yang ingin yang baik, orang tua tak punya kepedulian, kemudian anaknya dibiarkan keluyuran, maka sulit untuk mencapai harapan itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Bagi itu habis nanti apa yang mau dibagi gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Mohon maaf dengan segala kekhilafan yang saya mewakili panitia juga. Mohon maaf bila ada kekhilafan dalam kegiatan ini. Maka kita tutup dan kita sempurnakan majelis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum. Ya dong, oh Pak Ustaz ini. Masih ada jadwal ngajar. Enggak, hari Jumat libur. Oh, libur al. Kami sekolahnya Ahad.